Shalom dan puji Tuhan. Yang saya hormati Bapak, Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Makmur LBN Tobing, NIM 2501060524, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 Bat 3 di LPTK IAKN Manado. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sorkam Barat, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan proses pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 9 dengan materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Kita absensi dulu. Nanti nama-nama yang saya panggilkan, silakan. Adelia Kristina Manado. Alfi Saputra Pasaribu. Ada Pak. Amira Aritona. Pak. Oke, semua hadir ya? Iya, Pak. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita ibadah singkat yang dipimpin oleh temanmu. Teman-teman. Shalom. Kami nyanyi hati ini rumah. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, di mana pada hari ini Kau masih berkati kami. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, dan kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Kau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kepada kedua orang tua kami, dan begitu juga kepada guru-guru kami, berikanlah kepada mereka kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang halal, agar mereka dapat mendidik dan menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Hanya ini doa Anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, ya saat ini kita sering mendengarkan tentang gereja. Nah, apakah sebenarnya gereja itu?
Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang gereja untuk memahami apa sebenarnya makna gereja tersebut. Oke, baik. Pada saat ini ya, Bapak mau bertanya dulu, apakah perbedaan jemaat dengan gereja? Ya, Ibu silakan jawab. Mbak Miriam. Jemaat adalah orang yang sedang beribadah, sedangkan gereja adalah tempat untuk beribadah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian ya, apakah kamu selalu beribadah setiap hari Minggu? Ya. Semua beribadah? Ya. Oke, baik. Hal apa yang dapat kamu temukan dalam ibadah tersebut? Damai sejahtera dan Angkat tangan. Oke. Damai sejahtera dan penuh sukacita. Ada damai sejahtera dan penuh sukacita. Itu yang kamu temukan ya. Oke, terima kasih. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya kita memahami tentang makna gereja Yesus. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah memahami bahwa gereja itu adalah umat Allah yang baru. Sejarah gereja mula-mula itu dimulai di Yerusalem pada saat perayaan hari Pentakosta. Ya, jadi disitulah diawali orang-orang menjadi orang Kristen yang disebut dengan pengikut Kristus sampai kepada saat ini. Ya, oke. Pada saat ini saya akan buat, lihat di situ ada slide. Ya. Gereja perdana. Ya. Oke, gereja perdana. Gereja perdana yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, bahwa peristiwa Pentakosta pertama di loteng Yerusalem. Kedua, murid-murid bersaksi dan banyak orang penjuru negeri bertobat, yaitu sampai 3.000 orang hadiah. Hari itu banyak orang meminta agar mereka dibaptis. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana. Itulah gereja perdana. Jadi anak-anakku sekalian, dari sini kita memahami bagaimana perjalanan dari zaman para rasul sampai sekarang gereja itu terus berjalan. Ya, oke. Nah, kemudian Yesus berkumpul bersama-sama di kita sebuah rumah. saksikan bersama-sama. Mereka telah menunggu janji dari Tuhan Yesus untuk mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan mereka kekuatan dan roh yang berani dalam hidup mereka. Saat mereka berada di dalam rumah itu, tiba-tiba terdengar suara dari langit seperti angin kencang. Suara itu memenuhi seluruh ruangan, dan murid-murid itu melihat sesuatu yang menakjubkan. Beda-beda api muncul dan melayang di atas kepala mereka masing-masing. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus turun atas setiap mereka dan tidak ada yang terkecuali. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga diberi kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Mereka keluar dari rumah itu dan mulai berbicara kepada orang-orang di luar. Orang-orang itu terkejut dan bingung, karena mereka tahu bahwa murid-murid itu sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari Galilea dan seharusnya tidak bisa berbicara dalam bahasa mereka. Ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, karena hari itu adalah hari raya penting bagi mereka. Mereka berasal dari berbagai bangsa dan suku, namun semua dari mereka bisa mendengar berita Injil dalam bahasa mereka sendiri. Inilah yang memulai penyebaran Injil secara besar, karena orang-orang dari seluruh penjuru mendengar berita tersebut dari murid-murid Yesus, dan mereka membawa pesan itu pulang ke tempat mereka masing-masing. Pada hari itu sekitar 3.000 orang mengalami pertobatan.
Mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis. Mereka bergabung dengan para murid dalam membangun gereja mula-mula yang didorong oleh kekuatan dan pengarahan Roh Kudus. Pentakosta menjadi hari yang sangat penting dalam sejarah Kristen. Karena itulah awal dari penyebaran Injil ke seluruh dunia dimulai dari Yerusalem. Turunnya Roh Kudus memberikan keberanian, kekuatan, dan pemahaman kepada murid-murid Yesus untuk melaksanakan tugas besar yang diberikan kepada mereka untuk menyebarkan kabar baik kepada semua bangsa. Bagaimana dengan kamu hari ini? Masihkah kamu mengalami jamahan Roh Kudus dalam hidupmu? Jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan biarkan Roh Kudus melawat kehidupanmu untuk mengubahkan kehidupanmu, sehingga kamu bisa berbuah untuk orang lain, dan orang lain bisa diubahkan pula kehidupannya. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dari beberapa yang Bapak tampilkan, coba buat suatu kesimpulan atau makna yang kau ambil dari apa topik-topik yang saya sudah buat. Bagaimana menurutmu? Silakan buat lembar jawabanmu dan diskusikan bersama temanmu. Nanti kita akan tampilkan bersama-sama hasil per kelompok. Saya akan bagikan, saya akan bagikan tugasnya. Oke, sekaligus lembar jawabannya. Nanti jawabannya silakan tulis di dalam satu kesimpulan bersama menurut apa yang sudah saya tampilkan, menurut gambar, video, dan menurut materi pembelajaran. Silakan bekerja menurut kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan. Ayo kita mulai bekerja. Didiskusikan. Ayo. Pak, bisa bertanya Pak? Ya, bisa. Yang maju ke depan Pak Cuman Ketuaan. Ya, yang maju ke depan perwakilan. Tapi semua harap bekerja sama. Ya, yang sudah saya tampilkan tadi, kira-kira bagaimana sejarah gereja mula-mula itu terjadi. Ayo kita mulai. Apa yang bisa kamu buat silahkan. Dari video, gambar, atau buku materi yang sudah saya bagikan. Silakan. Ayo. Sebuah kesimpulan dari hasil gambar atau video atau menurut buku materi yang kamu pelajari. Silakan buat kesimpulan masing-masing apa yang dapat kami temukan. Apa? Iya. Iya. Oke, kalau sulit mengerjakannya boleh ditanya ya. Ya Pak. Saya beri waktu sekitar kurang lebih 5 menit untuk menentukan. Nanti berikan jawaban masing-masing. Ayo diskusi bersama-sama.
Sudah? Sudah bisa disimpulkan? Belum? Ayo, waktunya sudah mulai habis ini. Oke. Sudah? Bisa Ivi? Ya bisa. Oke. Yang sebelah, yang kelompok Lukas sudah selesai. Sudah? Ayo. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai dari kelompok apa? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, perwakilan inilah hasil mereka. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Markus. Saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami tentang sejarah gereja mula-mula pada hari Pentakosta yang tertulis pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diamlah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang diakui Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok Markus. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, boleh bertanya, teman-temannya juga boleh bertanya. Oke. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Soal yang pertama, kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja. 2. Sejarah gereja mulai dari perayaan hari Pentakosta pada hari D ke-50. 3. Makna gereja adalah D. Orang yang dipanggil keluar membentuk suatu kelompok dan melakukan peribadatan dan percaya kepada karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nomor 4. Rasul pendiri gereja mula-mula adalah B. Petrus atau Yakobus Paulus. 5. Ciri-ciri gereja yang terbuka diwujudkan dengan B. Menerima semua golongan. 2. Soal esai. 1. Jelaskan pengertian gereja A. Isi. B. Rohani. Secara fisik gereja adalah tempat untuk beribadah umat Kristen. Secara rohani gereja adalah kita atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jawabannya saya. Soal-soal sudah dijawab dengan bagus. Silakan kelompok Matius. Ayo berdiri. Makna gereja adalah D. Orang yang dipanggil keluar membentuk
Kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja. 2. Sejarah gereja mula-mula dimulai dari perayaan hari Pentakosta pada hari D-50. Maka gereja adalah orang yang dipanggil keluar membentuk satu kelompok dan melakukan peribadatan dan percaya kepada karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. 4. Rasul pendiri gereja mula-mula adalah Petrus, Yakobus, dan Paulus. 5. Ciri-ciri gereja yang terbuka diwujudkan dengan menerima semua golongan. Soal esai. 1. Jelaskan pengertian gereja fisik. Gereja rohani. Gereja fisik adalah sebuah gedung tempat beribadah, dan gereja rohani adalah orangnya atau jemaat gereja yang percaya kepada Roh Kudus. Oke, terima kasih. Ya, oke. Baik. Untuk mengatasi supaya tidak tegang, ayo kita berdiri dulu. Kita explaining dulu ya. Ayo semua berdiri. Kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi. K-A-S-I-K. Kita buat dengan gerakan ya. Kita buat dengan gerakan. Kasih dengan gerakan yo. K-A-S-I-H K-A-S-I-H kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi yuk, K-A-S-I-H yuk. K-A-S-I-H Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, tepuk tangan. Dari pembelajaran kita pada saat ini, saya akan membagikan tugas dari materi yang kita pelajari, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, saya akan bagikan soal-soal untuk kamu kerjakan. Nah, saya akan bagikan soal-soal untuk kamu kerjakan kembali dengan menjawab materi-materi yang sudah kita pelajari. Ya, silakan dijawab. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa semua sudah hampir paham, atau ada yang mendapat kesulitan untuk menjawab? Tidak, Pak. Tidak ya? Jadi semua sudah paham? Sudah. Oke, kita ambil kesimpulan ya, bahwa gereja itu adalah orangnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, kiranya apa yang kita dapat dari materi ini ya, itu membawa kita atau menambah iman kita bahwa kita adalah sebagai baik Allah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan lagi. Kita kembali, kita tutup pembelajaran kita dengan bernyanyi kembali dan berdoa. Silakan yang bertugas. Silakan yang bertugas.
Kembali kami mengucap syukur kepada Bapa, di mana pada Engkau masih berkati kami. Bapa, kami sudah selesai belajar dan kami ingin pulang ke rumah kami. Berkati kami Bapa dan berkati juga guru kami. Hanya doa aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke. Haleluya. Dan